dan juga suaminya Umar. Ini kita bicara mengenai gimana sih prosesnya Korrie Pamela ini menuju ke hijrah ya. Tadi dibilang mantap, semakin mantap itu adalah tahun kemarin pada saat hamil 4 bulan. Iya, hamil 4 atau 5 bulan. Pas kita kan biasanya kalau udah mau akhir-akhir Ramadan tuh suka hataman bareng anak-anak. Oh iya. Jadi pas udah abis itu terus aku kayak masih kayak terdiam gitu sambil memandang. Ini beneran loh, kayak di sinetron. Kayak aku mandangin jendela sampai dia sempat videoin kalau misalnya ada video. Itu pas aku lagi galau, aku mikir kenapa hati aku nggak tenang ya. Tapi aku lagi nggak mikirin apa-apa gitu. Nggak ada masalah yang mau dihadapi, nggak ada masalah yang udah dilewatin gitu. Terus aku mikir, oh ini mungkin nggak tenang karena belum pakai hijab. Mungkin pada saat itu. Atau mungkin aku pikir tadi hormon nih. Oh, gitu. karena lagi hamil. Aku mikir gitu, ini aneh gitu. Tapi akhirnya aku sempat tanya sama dia, yang aku pakai hijab gimana kira-kira menurut kamu? Terus dia bilang, yakin nggak gitu doang nanya. Itu aku langsung enggak. Enggak. Belum aku bilang gitu. Jadi aku tuh sebenarnya dari awal tuh sudah, kalau dia tuh yang penting infonya masuk dulu, karena dia ini kan aku tahu kenal dia gitu, keras gitu. Jadi bisa dipaksa. nggak bisa Bisa dipaksa dipaksain. gitu. Jadi aku kasih info tuh udah dari awal, yang begini nih syariatnya nih gitu. Jadi selanjutnya aku lepas ke kamu ya gitu. Aku nggak pengen ini semua gara-gara aku. Berhijabnya Nanti gara-gara kalau dia. misalkan aku udah nggak ada segala macam, kamu bisa aja Jadi lepas. buka lagi. Karena alasannya bukan karena suami bukan ya. karena suami. Aku pengen kamu emang nemuin sendiri itu, gitu. Aku tunggu, aku sabar kok, gitu. Aku Jadi tunggu. terus tapi ini, apa kamu semakin giat berdoa supaya dia? Oh, Nah mungkin tuh jangan-jangan tuh. Pasti itu nggak lepas ya, emang itu nggak lepas. Aku emang ngomong dari awal sama dia sebelum nikah, yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Dari yang buruk kita bikin jadi baik. baik. Ya, dari yang udah baik nih kita bikin lagi lebih baik lagi gitu. Dan itu seterusnya. Jadi aku pikir kalau ini adalah suatu hal yang ketika kamu maju nggak bisa mundur nih. Ya. Ini adalah suatu hal yang bener-bener yang ketika kamu oke nih yang itu Masuk ke dalam. aku akan dorong kamu terus. Kamu nggak bisa mundur aja bisa. Jadi makanya ditanya udah yakin, udah yakin langsung dan ditahan gitu. Ya, alhamdulillah kemarin tuh pas itu ya Allah akhirnya kejawab juga gitu. Akhirnya berbuah juga kesabaran aku selama ini. Allah ngejawab doa-doa aku. Tapi emang dia nggak pernah kayak pakai hijab dong gitu, nggak pernah sih ada keluar kata kayak gitu. Cuma aku yakin emang dari awal tuh kayak pas pertama kali aku nikah sama dia aja, satu yang kita lakuin setelah nikah resmi sah gitu adalah diajak sholat tobat. Gitu. Jadi oh iya nih berarti emang tujuannya tuh bukan cuma cari dunianya aja gitu, cari akhirat dan insya Allah bisa dapetin dunia juga gitu. Amin ya Allah. Amin, doain ya. Waktu kamu bilang belum, itu apa yang masih berkecamuk tuh? Nah itu aku tuh mikir gini, tadinya biasa lah karena kan pekerjaannya di dunia ini gitu. Terus aku mikir apakah di pekerjaan aku masih perlu penampilan yang tidak berhijab ya gitu. Akhirnya selama rentang waktu itu aku mikir tuh, maksudnya kayaknya udah nggak harus gitu, nggak wajib. Karena memang biasanya aku kayak nge-build-in atau nge-filler, ya udah biar klien aja approval atau punya preferensi sendiri soal rezeki. Iya Yes. benar, dan aku percaya itu mau kita ngumpet di bawah bumi, kalau itu rezeki kita bakal dapat. Tapi kalau kita kejar kayak apa, kalau nggak rezeki nggak bakalan jadi milik. Jadi bismillah, Iya. kerudung datang pakai. Iya benar. Kalau shop oke check out dia udah check out udah datang barang pakai, yakin. Cuci dulu tapi jangan kuning. Iya, ayo. Oh ini pertanyaan, coba kita baca pertanyaannya. Yang pertama, Kak Korrie kan sekarang sudah berhijab, baju-baju pesta yang seksi. Gimana itu? Kan katanya ada yang bilang nggak boleh dihibahkan karena nanti membuat orang jadi pakai seksi juga gitu. Iya. Nah itu dia tuh. Kebetulan banget sebelum berangkat itu aku lagi beberes kontainer. Kenapa pertanyaannya pas banget ya? Beberapa gitu memang malah aku mau kasihin kayak ke adik aku, gitu atau gitu. Maksudnya yang memang mungkin masih bisa dipakai. Nah baju-baju pestanya ini aku mikir ini kayaknya kalau kasih ke orang belum tentu pakai. Iya. Terus aku simpen menu-menuhin lemari di rumah. Jadi mau aku apain ya gitu. Kemarin tadi aku sempat mikir di Geresel juga aduh udahlah. Maksudnya karena kalau misalnya kita Banyak custom banget. kan kita kan sesuai badan Iya, kita kan, nggak bisa orang umum pakai, Iya, bukan yes. size yang umum gitu. Itu yang lagi aku pikirin karena sejujurnya. Jadi belum ada jawabannya. jawabannya. Nah ini kan soal konten kamu kan biasanya kan masih apa Olahraga. sekarang ganti jadi olahraga. Jadi kalau sekarang emang kemarin-kemarin kan emang sering konten olahraga kan.
Nah sekarang yang berubah kan penampilan berolahraganya. Dan tadi itu seperti di situ tuh aku bersyukur banget dengan teknologi mutakhir bernama Manset itu. Membuat aku nggak repot, kayaknya mesti ganti gitu isi Ganti koleksi semua lemari kan wardrobe, nggak repot usah. ya gitu. Olahraga Jadi sih tetap bisa dipakai. pakai Manset. Ini Manset ini Oh, iya, betul, teknologi mutakhir. Jadi Dan dia itu pakai tank top bisa masih gitu. dalam proses ya. Belajar, Belajar. masih belajar. Ya, enggak kan yang tadinya nggak pakai tiba-tiba pakai dan kayak ya yang kita gym kan itu kan butuh waktu cepat Iya, kan betul. spontan kan. Iya, Gitu. iya, Jadi dia masih berproses lah gitu. Dan mungkin buat yang lain juga ya, kadang-kadang kalau orang mulai berhijab gitu, tuntutannya langsung tinggi Iya, sekali. Ya kan? Kenapa sih masih begitu? Itu masih belum rapi ya kan? Kok belum panjang ini? Sabar ya, jawab. Dijawabin sama Karos. Jadi orang juga lama-lama paham bahwa semua itu ada prosesnya Betul. gitu ya. Walaupun dia menjemput, Semuanya. tapi kan orang perlu beradaptasi. Semuanya, iya. Yang penting niatnya gitu. Tadi udah sadar bahwa 10 kali maju, udah Nggak ada yang bisa nahan. mundur. Jangan lagi. Mudah-mudahan ini semakin banyak Amin. berkah. Amin, amin, Baik. amin. Ori Umar, terima kasih sudah hadir sama-sama. berbagi cerita. Yang berikut kita mau dengar ceritanya anak muda. Oke. Ini baru hijrah, ini memasuki dunia politik dia. Wow. Masih muda. Ya, oke. Kenapa sih dia masuk dunia politik? Beneran masuk atau hanya kita lihat dulu profilnya Feral dan Jordan berikut ini. Pramasta dan ini Jordan. Ini satu geng baru ya? Teman baru. Oh, teman baru 2 bulan. baru. Nah, aku makanya bertanya sama Feral, ini kalau cari teman gitu ya, emang harus yang perutnya kotak-kotak ya? Enggak sih. Enggak ya? Cuman nggak tahu. kotak-kotak kan? Kamu apa? Segitiga? Bulet kan? Oh, masih bulat. Oke, coba kita buka Google Me dulu. Google Me buat Feral, ya Pak ya. Oh, Feral nyalek itu jadi rame ya kan. Kamu ikut nyalek juga? Nanti dulu ya. Nanti dulu ya, kan kamu itu gitu. Ada yang bilang, ini ada postingannya Feral juga nih nyalek. Nah, Wih. kan ya kan, celah. Hidup cuma sekali jadi buatlah berarti. Apakah kamu tuh nyalek sebenarnya benar karena setelah kasus yang sedang dialami oleh mama kamu ini membuatkan tekad kamu untuk ya Untuk ikut nyalek. nyalek? Sebenarnya itu mungkin salah satu faktor ya Kak Ros ya. Cuman emang dari dulu dari kecil kan Mama juga sering ngomong kan aku tuh tertarik banget sama dunia politik dan aku rasa mungkin kesempatannya, momentumnya dan chance-nya tuh diberikan sekarang gitu. Jadi aku rasa pas juga ada kasus Mama ini dan Mama cerita banyak, Mama ada harapan, Mama punya impian buat aku kepingin Kak jadi orang itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku pikir oke lah aku jadi artis mungkin aku bisa menghibur orang, bisa ngebantu teman, ngebantu tim. Cuman ya kalau aku bisa di politik aku bisa ngebantu lebih banyak orang lagi. Tapi kan kamu sempat bilang bahwa ketika mama itu jadi anggota dewan, ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan kalian. Sehingga kamu kayaknya, aduh momen-momen itu tuh kayaknya kenapa sih gitu. Iya benar-benar. Apa yang akan berbeda kalau kamu terjun di politik? Mungkin yang berbeda adalah dari segi ini kali ya, background. Background dan mungkin juga dari segi karakter dan kesempatan yang diberikan. Nggak karakter maksudnya begini, mungkin mama kan di politik, mama adalah di usia waktu itu udah umur 40 tahunan. Sementara aku kan termasuk kategori milenial ya. Berarti dari segi perspektif, dari segi sudut pandang, dari segi approach ke dunia politik itu sendiri pasti akan berbeda. Berbeda. Oke, baik. Kalau pertanyaan berikutnya, apakah kamu sudah siap? Kalau dunia artis banyak halnya ya kan. Kalau di dunia politik kan juga banyak tekanannya. Betul, kan? Termasuk ya ini untuk dia pantas nggak sih jadi anggota dewan? Pantas nggak sih dia masuk dewan? Dan jejak-jejak digital itu kan tidak hilang ya. Dia kan anaknya begitu. Apakah kamu sudah siap? Kita akan bahas yang berikutnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.